selama wabah terjadi kasus kriminal ini. Selama adanya wabah COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk PSBB atau yang diperpanjang menjadi pembatasan sosial berskala besar atau bahasa kerennya social distancing. Nah, selama wabah terjadi, kasus kriminal ini pasti ada aja kasus kriminal. Jadi pada penasaran kan kasus kriminal apa aja yang terjadi pada saat wabah COVID-19 ini berlangsung? Jadi ikuti saja dan pantengi video yang telah kita buat mengenai tindakan kriminal pada saat PSBB atau social distancing. Yang pertama, ada kasus kriminal yang telah diungkap oleh Polda Metro Jaya, mengungkap angka kriminalitas meningkat. Laporan kasus kriminal yang kerap didapati yakni penyebaran berita bohong, perampokan dan pencurian dengan pemberatan. Kapolda Metro Jaya sudah langsung membentuk tim-tim khusus dengan situasi kriminal sekarang ini yang ada beberapa kejahatan. Nah, selama wabah terjadi kasus kriminal ini apa saja, kita lanjut. Pertama yaitu perampokan minimarket di Duren Sawit. Sebuah minimarket di Jalan Masjid Al-Wusta, Duren Sawit, Jakarta Timur dirampok oleh sekelompok orang pada Kamis 16 bulan Maret 2020 dini hari. Pelaku berjumlah 4 orang berinisial AA, AR, YS, dan A. Mereka menggunakan mobil pada saat beraksi dan diparkirkan di depan minimarket tersebut. A menunggu di dalam mobil, sedangkan AA, AR, dan YS merampok minimarket yang sedang tutup tersebut. Pada saat yang sama, anggota Kapolsek Duren Sawit melintas di lokasi dan melihat keberadaan mobil yang terparkir di depan minimarket. Polisi pun menghampiri mobil itu karena anggota polisi itu curiga. Setelah didekati, ternyata mobil itu berusaha untuk melarikan diri, ujar Heri. A lolos dari polisi dan di saat yang sama ketiga pelaku lainnya keluar dari minimarket serta berusaha kabur juga. Satu pelaku sempat melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam kepada petugas sehingga kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Untuk pelaku tersebut saat ini meninggal dunia, ujar Heri. Dua pelaku lainnya yakni AA dan AR berhasil ditangkap polisi. Hingga kini polisi masih memburu A yang kabur melarikan diri. Adapun minimarket yang dirampok alami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Lalu ex-napi asimilasi juga todong penumpang angkot seorang ex-narapidana berinisial AR 42 tahun yang bebas karena dapat program asimilasi COVID-19 ditembak mati karena kembali berulah di Jalan RE Marta Dinata, Jakarta Utara, Sabtu tanggal 18 bulan 4 2020. Kejadian itu bermula saat AR dan rekannya JN menodong seorang wanita di dalam angkutan umum di kawasan Tanjung Priok. Korban pun teriak dan di saat yang sama anggota tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara berada di dekat lokasi langsung mengejar kedua pelaku. Pada saat melakukan aksinya, tersangka sempat melukai korban. Saat Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budi Erdi Susianto saat dikonfirmasi ke wartawan Minggu, AR dapat lolos dari kejaran polisi sedangkan JN dapat ditangkap. Polisi kemudian melakukan pencarian AR beberapa hari setelahnya. Jejak AR dapat diketahui polisi, namun AR melawan polisi dan sempat melukai salah satu petugas dengan senjata tajam.
Atas perbuatan tersangka, kami menilai bahwa tindakan yang dilakukan tersangka ini membahayakan petugas, baik jiwa maupun keselamatan petugas. Maka kami melumpuhkan tersangka dan tersangka meninggal dunia di tempat, ujar Budi. Lalu ex napi asimilasi curi ponsel di Jakarta Utara, seorang residivis yang bebas karena program asimilasi COVID-19 harus kembali mendekam di penjara karena kembali melakukan tindak kriminal, yakni di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Residivis narkoba yang sempat ditahan di Lembaga Permasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur itu padahal baru bebas 3 hari, namun harus kembali balik ke penjara karena melakukan pencurian ponsel di wilayah Pademangan. Keluar lapas tanggal 7 April, kemudian melakukan pencurian dengan pemberatan 3 kali tanggal 10 April 2020, kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Wirdanto dipantau dari siaran langsung akun Instagram Polres Metro Jakarta Utara. Rabu, Wirdanto menambahkan bahwa pelaku melakukan pencurian ponsel sebanyak 3 kali dalam sehari. Korban yang melapor langsung ditindaklanjuti polisi hingga pelaku dapat ditangkap. Ini pelaporan warga yang melapor di sekitar TKP ke Polsek Pademangan. Dengan cepat Polsek menangkap. Setelah diperiksa ternyata narapidana asimilasi, ucap Wirdanto. Lalu ada lagi perampokan toko emas di Pasar Kemiri, Kembangan, Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 6 bulan 4 2020 siang. Pelaku berjumlah 5 orang beraksi menggunakan sepeda motor dan berbekal senjata api rakitan untuk menakutkan warga dan korban yang berada di lokasi. Dalam aksinya, para pelaku menggasak setengah kilogram emas dan 10 kilogram perak dari toko tersebut, lalu mereka melarikan diri. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam kejadian tersebut. Kerugian sekitar 400 juta ini dari 10 kg perak dan setengah kilogram emas, kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Teku Arsya Kadafi melalui pesan singkat Senin tanggal 6 bulan 4 2020. Warga beserta korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi. Sepekan melakukan pencarian, polisi mengetahui keberadaan para pelaku yang berada di sebuah kontrakan di Sawangan, Depok. Proses penangkapan tidak berlangsung mulus. Para pelaku yang menambahkan diri kelompok petonan itu melakukan perlawanan dengan tembakan senjata api. Baku tembak pun terjadi. Pelaku kelompoknya ada 5 orang. Semua melawan, ada terjadi tembak-tembakan dan 3 meninggal. Jadi pas kami bawa ke rumah sakit, mereka sudah meninggal, ujar Arsya. 3 pelaku tewas akibat aksi baku tembak dengan polisi dan 2 pelaku lainnya langsung ditangkap. Lalu ada kasus perampasan ponsel di Cakung pada Minggu dini hari. Aksi begal ponsel terjadi di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Saat itu korban berinisial S sedang berjalan kaki dengan temannya di Jalan Tipar, Kampung Baru. Kemudian datang sekelompok orang menggunakan sepeda motor menghampiri korban dan langsung merampas handphone milik korban. Korban juga sempat diancam dengan senjata tajam. Para pelaku kemudian kabur melarikan diri. Tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur pun mendapati pelaporan kejadian itu dan langsung mengejar pelaku. Pelaku berjumlah 2 orang, yakni berinisial WD 17 tahun dan MS 18 tahun. Saat dikejar dengan sepeda motor, pelaku sempat melawan petugas dengan melemparkan senjata tajam berupa celurit ke arah petugas. Saat tim Raja Wali berusaha untuk menghentikan, pelaku berusaha melawan dengan melempar parang kepada tim Raja Wali tersebut. Kemudian oleh tim Raja Wali diberi peringatan dan ditindak tegas terukur, kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Heri Purnomo saat dikonfirmasi. Minggu tim Raja Wali pun memberikan tembakan ke arah kaki pelaku. Pelaku berhenti karena luka tembak di kaki dan langsung ditangkap petugas serta dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati.
Baik, sekian dulu berita kriminal pada hari ini yang kita rangkum mengenai berita kriminal saat terjadinya wabah. Masih banyak sekali tindakan kriminal karena napi-napi yang dibebaskan berulah lagi, sehingga kita harus waspada, lebih waspada lagi dalam menjaga diri kita dan juga barang-barang kita. Oke, sekian berita kita akan mengupdate selalu berita kriminal setiap hari. Saya usahakan untuk mengupdate setiap hari, jadi pastikan Anda subscribe dan pencet tombol like-nya, dan silakan di komen. Sekian dari saya, terima kasih.